wabarakatuh, pemirsa BIN Projamin Jawa Timur. Saat pagi hari ini kita berada di Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Kami akan berbincang-bincang dengan Pak Camat Ploso, Kabupaten Jombang, terkait fungsi dan tugas beliau untuk memimpin wilayah Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Pak Camat, perkenalkan, kami Suwandi, Ketua DPW Projamin Jawa Timur, juga sebagai Ketua BIN Projamin Jawa Timur. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan bincang-bincang kita ini nanti bermanfaat untuk masyarakat. Amin, amin, amin. Masyarakat Kecamatan Ploso, Kabupaten Jombang. Monggo Bapak Camat, perkenalkan dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tridoyo Purnomo SSTP. Saya ditunjuk menjadi Camat Ploso mulai bulan Oktober 2021. Kurang lebih 2 tahun saya melaksanakan amanah di Kecamatan Ploso. Dan insya Allah terkait dengan program-program pemerintahan, karena saat ini kita masih dalam pelaksanaan penekanan program stunting. Okay. Jadi untuk program stunting ini Ploso termasuk yang paling besar di Kabupaten Jombang, kurang lebih 302. Nah, ini salah satunya kemarin program dari Kabupaten melalui Dinas Kesehatan PMT sudah dilaksanakan sampai 15 Desember. Terus nanti bahan pangan dari Ketahanan Pangan juga masih proses penyaluran. Terus yang ketiga program dari teman-teman PPLKB, tentunya juga dari KB Kabupaten. Untuk Kecamatan Ploso sendiri, tatkala kita bicara masalah PMT, makanan tambahan itu tentunya memerlukan anggaran yang luar biasa. Kemarin alhamdulillah dari Kabupaten kami sampaikan terima kasih untuk penekanan melalui program PMT dari Kabupaten, dan Kecamatan sendiri bagaimana bisa membuat inovasi kepada masyarakat biar masyarakat sadar stunting. Sehingga kita berbicara masalah edukasi itu adalah masalah pendidikan. Sehingga kita membuat inovasi SIST, Sistem Informasi Edukasi Stunting, di mana kita membuat sistem secara di Android, pendidikan di situ, informasi tentang stunting di situ ada. Terus nanti yang terakhir adalah penilaian. Nah, di situ nanti apakah edukasi itu sudah masuk atau belum. Ini kami kemarin kita coba, kita trial kepada teman-teman kader di KB. Ada yang nilai 102. Terus ini juga ada nilainya masih di bawah 60, artinya belum lulus. 60 sampai 100 itu kita sampaikan lulus. Nah, kita bicara masalah edukasi, sosialisasi dan sebagainya, tatkala kita laksanakan offline, itu anggarannya luar biasa. Terutama dari narasumber harus ada. Terus kalau kita ngundang orang, maksudnya kena snack ya. Terus ada snack dan sebagainya. Manfaat program itu untuk masyarakat, Pak? Dari masyarakat tentunya kita sasar masyarakat itu pengetahuannya, SDM-nya berkembang terkait dengan stunting. Peningkatan SDM. Terutama ibu-ibu yang terkena anaknya mungkin risiko stunting dan stunting di situ. Sehingga nantinya harapan kita dengan pola edukasi itu, variasi makanan yang diberikan pada si anak bisa nyampe. Ibunya bisa mengolah makanan dan kadar protein dan sebagainya melalui peningkatan SDM itu melalui dalam si ST. Artinya supaya masyarakat ya atau ibu paham ya tentang makanan apa yang harus diberikan kepada anaknya sehingga anak menjadi sehat. Intinya di situ, Pak. Ya.
Untuk Ploso, Pak, untuk Ploso, apakah makanan tambahan itu sangat dibutuhkan dengan kondisi mungkin kondisi masyarakatnya isinya kurang atau bagaimana, Pak? Jadi kan dinamakan stunting itu kan tumbuh kembangnya si anak kurang. Ya, nek wayahe 3 tahun, kok 3 tahun, 4 bulan biasanya suaya mengkurap, guru mengkurap. Nah, itu nanti juga secara fisik juga ada kriteria untuk tumbuh berkembangnya si anak. Nah, tentunya makanan ini sangat pengaruh sekali. Karena kemarin alhamdulillah untuk teman-teman di desa juga membreakdown mendukung program stunting itu melalui program pemberian makan tambahan TPG. Terus yang kedua juga ada alokasi susu dan vitamin. Harapannya kalau dikasih vitamin nanti makannya lebih lahap. Yang kita khawatirkan si anak nafsu makannya yang berkurang nanti. Tapi kemarin waktu kita koordinasi dengan Puskesmas, hari Jumat kita laksanakan untuk PMT. Alhamdulillah pada pada hari Selasa untuk ibu-ibu hamil itu sudah memenuhi kriteria standar. Pernah ada kasus gizi buruk? Untuk gizi buruk enggak ada. Ada, Pak, ya? Kalau kurang ada. Iya, kurang. Kalau buruk kan di bawah. Ya. Kalau kurang kan terkait dengan baru artinya masuk stunting itu ya. Program stunting masuk pencegahan, Pak, ya. Iya. Di luar program stunting, Pak, saat ini pemerintah mengucurkan dana yang besar sekali untuk desa, untuk yang namanya DD dan sebagainya. Nah, tentunya tujuannya untuk kemakmuran masyarakat, kan gitu ya. Baik untuk pembangunan fisik maupun non fisik, kan gitu ya. Pasca kemarin adanya COVID, ya banyak dianggarkan pada penanggulangan bencana yang namanya bencana nasional COVID itu, kan ya. Tahun 2003 alhamdulillah tidak ada, ya ta? Masih ada ya? Maksimal 20% untuk gitu BLT, ya. Oh ya, BLT-nya maksudnya. Jadi terkait DD itu kemarin, satu untuk penanganan COVID masih ada BLT, ya. Itu maksimal 20%, kemiskinan juga ada di situ. Oh ya, masih ada, betul. Terus ketahanan pangan juga masuk kurang lebih 25%, 20% di situ. Terus satunya lagi apa ya? Kok lupa saya. Nah, untuk itu ya, untuk penanganan jadi sudah ada juknis dari kabupaten dan pusat terkait dengan kenapa kemarin kita sampai stunting tertinggi, karena kemarin tahun 2002 kita belum sempat bahasan itu untuk all out untuk alhamdulillah di perubahan anggaran 2023 ini kita bisa memerangi, karena COVID kan tahun 2023 awal sudah dijadikan endemi, bukan pandemi lagi, endemi. Jadi kita bisa untuk all out untuk memerangi terkait dengan stunting ini. Kalau untuk anggaran pengajuan untuk tahun 2004, apakah masih ada anggaran untuk penanggulangan termasuk COVID itu, Pak? Tahun 2024 kita masih menunggu juknis. Oh, belum ya? Belum. Tapi harapan kita tentunya masyarakat di desa melalui Musdes, itu nanti lebih pada teman-teman pemerintah desa, kepala desa beserta perangkat desa dan BPD bisa mengarahkan tentunya untuk kesejahteraan masyarakat. Terutama ini stunting perlu kita tangani juga. Yang kedua yang perlu kita pahami bersama saat ini juga narkoba itu selalu banyak beredar. Gitu ya? Apa anggaran untuk itu, Pak? Untuk anggaran tentunya melalui dari Bersinar 2023 terkait dengan narkoba, kayaknya seingat saya kok belum ada yang menganggaran terkait dengan bisa tangguh narkoba. Harapan kita ke depannya juga. Betul, itu penting lah ya. Penting. Terus yang ketiga juga masyarakat sadar hukum juga sangat penting. Kemarin kita dapatkan sosialisasi teman-teman kepala desa di utara Brantas, kecuali Kabul, ditempatkan di Kecamatan Ploso, sosialisasi sadar hukum dari Dikumham wilayah
Surabaya. Oh, iya. Bersama bagian hukum Jombang. Jombang. Pak, kemarin tahun 2003 ya, tahun 2003 anggaran DD lebih banyak terserap pada penanganan bencana ya. Bencana untuk pembangunan fisiknya itu menjadi berkurang. Gitu. Nah, mudah-mudahan tahun 2004 nanti tidak ada lagi COVID sehingga anggaran DD itu bisa maksimal untuk pembangunan pembangunan fisik ya, maupun non fisik sehingga kesejahteraan masyarakat bisa tercapai. Namun Pak, tapi sebenarnya tolak ukurnya bukan di pembangunan fisik saja. Kalau kita bicara pembangunan masyarakat, yang paling sulit adalah membangun SDM masyarakat. Karena tatkala fisik, ya fisik sudah clear, sudah selesai, ya. Ini kita harus membangun pola pikir masyarakat, termasuk SDM lembaga-lembaga di desa, dan itu sangat sulit sekali tatkala kita berbicara masalah sumber daya manusia peningkatan. Nek umpama membangun fisik, ya bangun jembatan ketok jelas. Kalau membangun SDM, jenengan sama saya mendapatkan informasi, belum tentu informasi jenengan dengan saya sama. Padahal nunggu sama jejer. Itu yang arah kedepannya nanti kita salah satunya peningkatan SDM. Kualitas pendidikan saat ini dan kesadaran masyarakat saat ini terkait dengan dunia pendidikan terutama sudah mulai membaik Pak ya. Amin. Ditimbang tahun yang ditimbang masa-masa kita kan gitu. Bahkan pemerintah untuk biaya pendidikan aja dari SD sampai SMA sebenarnya gratis. Untuk Jombang yang pasti SD sampai SMP, tapi kalau SMA, SMK untuk Jombang masih banyak penyimpangan karena masih banyak pungli. Kebetulan kami sudah membuat videonya Pak, kami sudah ke tingkat SMA, SMK. Di situ kami juga menyampaikan terkait sumbangan-sumbangan yang memang berkedok sumbangan tapi sebenarnya adalah pungli, yang kemudian kami berharap untuk tahun berikutnya pelan-pelan kita kikis yang namanya itu supaya masyarakat tidak terbebani lagi dengan yang namanya pendidikan. Wah, itu yang saya kurang paham. Ya, ini kami cerita Pak. Oh iya. Ya, seperti itu. Nah, terus untuk DD Pak, kembali ke DD. Ini ada asumsi atau indikasi di mana pelaksanaan DD desa dengan anggaran yang besar itu untuk pembangunan fisiknya itu kadang-kadang bisa menguap atau tidak sesuai dengan yang dianggarkan. Katakan anggaran katakan misalnya 500 juta, tapi yang untuk fisik kadang-kadang ya tidak sampai segitu. Artinya masih banyak penyimpangan-penyimpangan. Bisa sampai 20-30%. Dan itu bukan hanya di desa saja, bahkan anggaran yang dari pemerintah pusat maupun yang dari provinsi rata-rata juga ada menyimpang sampai 20 hingga 30%. Menurut pendapat jenengan gimana Pak? Ini pendapat Pak. Kalau di Kecamatan Pelosok, insya Allah kita Binwas itu selalu berjalan. Saat ini teman-teman desa sedang ada pelaksanaan bimbingan dan pengawasan. Kita gilir ini terkait dengan pelaksanaan APBDes ya 2023. Nah, setelah Binwas nanti kita cek fisiknya. Kalau tahun dulu sudah ada Pak? Mulai tahun kemarin sudah ada ya. Jadi kita harus melaksanakan Binwas paling tidak 3 bulan. Oh gitu ya. Tiap 3 bulan kita melaksanakan Binwas untuk bimbingan dan pengawasan kepada desa-desa dari program BK, DD, ADD dan PDRD di situ. Dari program tersebut ketika mungkin ada bukan program itu tupoksi kita. Tupoksi ya, tupoksi ya. Tapi menurut satu Jombang itu hanya Pelosok. Ya, semua kecamatan sama. Sama ya. Maksudnya gini, tatkala kita menemukan suatu hal dan ada laporan masyarakat kepada kita, namanya masyarakat kan juga tidak sama. Betul. Ya, terutama apalagi yang saya khawatirkan itu yang dumasnya awu-awu juga. Oh gitu ya. Contoh sama nyalon, saya nyalon, yang tadi jenengan.
jadi kepala desa saya enggak. Karena mangkal karo sampean piye carane iki. Itu yang kita khawatirkan. Tapi kan kemudian dari apa pemeriksaan dan sebagainya, pengawasan sebagainya kan akan ketahuan apakah dia ada dikorupsi atau enggak dikorupsi kan sebenarnya ketahuan. Ranah itu sebenarnya tatkala ada temuan itu dan sebagainya, ada indikasi, monggo disampaikan kepada kami. Gitu ya? Nanti kami, karena jenengan, saya atau orang lain untuk investigasi itu kan memerlukan suatu sertifikat audit juga. Ya, betul. Yang mempunyai audit tentunya kita di kabupaten ada inspektorat. Tentunya kita minta bantuan inspektorat untuk mengaudit itu. Tapi tetap terbatas pada pembinaan, Pak ya. Tetap artinya pembinaan di situ temukan tatkala yang disampaikan itu benar, ada kerugian dan sebagainya untuk dikembalikan kepada negara. Betul. Kalau pengawasan menjadi tanggung jawab semua masyarakat ya, masyarakat juga bertanggung jawab. Kita pelosok untuk tupoksinya masing-masing. Kita pelosok mungkin pelosok punya pengaduan online. Ada ya? Ada. Jadi kita tahun 2024, tahun 2023 ini kita online termasuk pelayanan KTP juga, ya. Jadi masyarakat pelosok yang bekerja di Surabaya, mungkin KTP-nya hilang dan sebagainya, gitu ya. Dia bisa mengajukan lewat online kepada kecamatan. Ya. Dan nanti tatkala sudah jadi, ya, itu mau dikirim lewat COD atau diambil di kecamatan, diambil warganya. Bisa Pak ya? Kalau minta dikirim, bisa kita kirimkan. Walaupun kita cukup mengajukan lewat online saja ya? Bisa kita kirimkan. Cuma syaratnya satu. Sudah diproses. Ketika kita mengajukan, memberitahukan atau melaporkan, itu nanti diproses juga. Beda pengaduan online terkait dengan masyarakat, terus sama sistem pelayanan online ini. Pelayanan ya. Nanti kita kembangkan ke KK dan sebagainya. Tentunya kalau COD kan memerlukan biaya dan sebagainya. Betul. Biayanya ditanggung. Yang karena anggaran di kecamatan tidak ada. Oke Pak, nanti dari penjelasan jenengan tadi mudah-mudahan masyarakat juga akan tahu ya, sehingga mempermudah untuk harus mengadu, harus mengurus segala hal terkait dengan pelayanan dengan pengaduan. Ya. Ini kan tidak semuanya ini kan tanggung jawab dari kecamatan. Ya. Kayak seperti pengaduan jalan berlubang, ada yang namanya jalan kabupaten, ada yang namanya jalan provinsi, ada yang namanya jalan desa. Tatkala jalan desa diadukan itu juga nggak bisa langsung ditangani BIM, salah BIM, nabrak gebrak, karena ada sebuah proses yang panjang dari usulan, musyawarah dusun, musyawarah desa, kecamatan sampai itu nanti juga yang perlu dipahami masyarakat. Tatkala nanti wis dusun lo 6 bulan kok perlu dibangun-bangun, itu juga harus dipahami masyarakat. Nah, semua pelaksanaan menggunakan mekanisme. Jangan diputar dulu, saya kurang satu. Monggo. Semakin jelas saya semakin tenang Pak, karena semuanya kepentingan untuk masyarakat. Bisa. Yang kedua kita sentuh adalah UMKM. Artinya gini, Mas Wandi, tatkala kita berbicara masalah UMKM, yang kita sentuh adalah peningkatan pendapatan masyarakat. Orang yang dulu masyarakat tidak bekerja, terus dodolan kopi, dan lancar kena genape anak istrinya, tatkala jenengan sama kulo wis dipanggil, itu akan menjadi amal jariah. Itu sebagai keuntungan pertama. Yang keuntungan kedua tentunya kita mensejahterakan masyarakat secara keseluruhan. Ada beberapa titik ini yang akan kita petakan. Saat ini sedang proses, terutama nanti untuk UMKM yang di SD Bawangan 1, karena SD Bawangan 2, karena sudah di merger SD Bawangan 1 dan 2, ini masih proses. Nanti insya Allah akan diminta, bahasanya pun asetnya nanti untuk dikelola desa, dikembangkan nanti BUMDes, tapi di situ bukan BUMDes Bawangan saja, tapi UMKM sekecamatan pelosok akan ditampung ditempatkan di situ ya, situ. memanfaatkan gedung yang ada. Memanfaatkan gedung yang ada.
Yang kedua, ini nanti insya Allah untuk pelosok ini kita ada bantuan kemarin beberapa tahun yang lalu dan tahun ini juga terkait dengan desa berdaya. Desa berdaya itu apa, Pak? Jadi desa berdaya adalah Jatim Berdaya. Jatim Berdaya. Nah, jadi bantuan dari provinsi salah satunya adalah untuk membuat sarana prasarana dan mengangkat adat kebudayaan setempat. Iya. Kalau di Losari, mungkin teman-teman kalau Pak Kades Losari, Ya. Pak Trisno, Ya. nah itu salah satunya yang diangkat adalah Kencono Wungu, Petendasan Kencono Wungu. Oh ya. Nah, di situ yang kedua juga kebudayaan yang diangkat, kebudayaan di Losari itu apa saja dan sebagainya, sehingga diadakan event-event mungkin setahun sekali berupa sedekah desa atau event-event mungkin ada dana sharing dari kabupaten dilaksanakan bersama desa. Terus yang ketiga yang masih kita angkat ini adalah nasional. Ya. Sampai juga harus ngerincangi saya. Oke, siap. Siap. Selalu siap pokoknya. Ini yang terkait dengan peninggalan Bung Karno yang di Rejo. Oh, yang jagung itu ya? Ya. Oke. Ya. Kita punya data. Itu rencana diapakan, Pak? Kita punya data bahwasanya Bung Karno itu lahir bukan di Surabaya, Ya, betul. tapi di pelosok. Ya. Kita punya data, kita siap fight. Ya. Nah, tentunya tatkala saya bicara seperti itu, Kecamatan Pelosok sendiri tidak mampu. Hingga kemarin kita berkomunikasi dengan teman-teman kebudayaan Ya. di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, okay, khususnya bidang kebudayaan, kita sempat ngobrol itu dan mudah-mudahan juga itu nanti bisa payung bersambut karena dari teman-teman kebudayaan itu punya data otentik dan sebagainya. Harapan kita nanti di situ kita jadikan ikon nasional Ya. yang bisa mengangkat Kecamatan Pelosok, terus ditunjang UMKM, Ya. rest area, terus desa berdaya 4 itu. Jadi rencana itu kemungkinan untuk kadang-kadang kan luasan ya, luasan lokasinya memenuhi syarat nggak, Pak? Kira-kira. Yang mana itu? Jadi yang peninggalan Bung Karno itu. Bung Karno sekarang tinggal pondasinya saja. Ya, makanya kalau mau Pondasi dan kamar mandi satu, yang kedua juga untuk sekolah juga masih ada di SDN Rejo Agung. Nah, tentunya kita juga itu memerlukan anggaran yang luar biasa. Tentunya kita harus kerjasama juga dari stakeholder yang berada di kabupaten. Kalau kecamatan sendiri tidak mampu, mungkin, Pak. kita cuma bisa menyampaikan informasi dan mengajak masyarakat untuk mendukung kegiatan tersebut. Peninggalan sih sebenarnya banyak loh, Mas Wandi. Ya. Termasuk juga musola panggung. Itu Mana musola di Rejo Agung juga sebelah. Itu memang tidak keramut, cuma kemarin sempat kita masuk, ya, kita lacak ternyata milik perseorangan. Nah, itu juga. Tapi insya Allah suatu saat tatkala saya masih di pelosok ini, insya Allah akan kita runtut. Artinya akan kita gerakkan, kita manfaatkan juga, karena itu juga sebuah peninggalan yang perlu kita diabadikan ya. rawat bersama. Oke, Pak, terima kasih. Dan kami, Pak, selaku jurnalis, kita untuk pemberitaan tetap independen, tapi fungsi kami juga untuk sosial kontrol, ya. Ketika nanti kami ada temuan juga kami insya Allah bisa koordinasi dengan Pak Camat, ya. Nanti kalau teman-teman yang ringan, insya Allah kami akan koordinasi. Tapi kalau teman yang berat, insya Allah kami juga akan melangkah hukum ketika memang tidak bisa diperbaiki. Kan gitu, Pak, ya. Artinya gini, artinya kalau ada suatu hal, Ya. monggo disampaikan kepada saya, karena saya juga sebagai pembina pengawas dari desa, yang satu. Yang kedua tentunya apapun permasalahan yang terjadi itu, kita kembalikan lagi kepada yang menangani. Ya, betul. Nah, artinya tatkala bangunan fisik kita tidak bisa menjustifikasi, oh ini bangunannya elek, Nggak bisa. nggak bisa, karena kan ada yang lebih paham. Betul. Nah, fungsi dari kecamatan, Dulu, kan? fungsi dari kecamatan memastikan, oh itu Ya. sudah
bangun, Iya. tidak fiktif. Iya, Nah, betul. makanya di akhir Binwas ini kita nanti selama 1 hari atau 2 hari akan meninjau kegiatan-kegiatan fisik itu. Terus ini Pak, ini menjadi persoalan bagi masyarakat ya, di mana terkait dengan pengisian perangkat Pak. Ya. Seakan-akan sudah bukan menjadi rahasia umum lagi. Dalam pengisian perangkat itu ada yang namanya jual beli perangkat. Nah, ini sebenarnya tidak boleh dibiarkan terus berlarut-larut karena ini jelas melanggar demokrasi dan melanggar undang-undang kan gitu ya. Nah, saya ingin pendapat Pak Camat terkait dengan situasi dan kondisi seperti ini yang boleh dikatakan 90% itu perangkat itu dijual sama kepala desa. Pendapat dengan gimana Pak? Itu kan bahasanya kan semacam isu-isu yang pertanggungjawabannya juga kalau kasusnya ini kan meletus di luar Kabupaten Jombang kalau saya berita itu ya. Kenapa kita dorong ya pengisian perangkat itu pakai CAT? Monggo untuk teman-teman panitia beserta desa untuk memilih yang telah dikerjasamakan dengan pemerintah kabupaten dan kecamatan sini tentunya juga mengawasi terkait dengan pelaksanaan tahapan-tahapan yang telah dilaksanakan. Apakah sudah sesuai dengan tahapan dan sebagainya. Tatkala pendaftaran kurang dari 1, tentunya harus dibuka dulu, jangan disumel-sumel tambah situ, sedang lurun dan mulai tidak boleh seperti itu. Tatkala kita temukan seperti itu, tentunya pelaksanaan karena salah satunya rekomendasi itu adalah di camat. Kenapa teman-teman Kasipem tatkala ada pengisian perangkat itu saya intensifkan untuk memantau di desa. Nah, tahapannya adalah 1 CAT yang telah dikerjasamakan. Yang namanya CAT itu kan kalau kemarin ada UNTAK, UNESA, BKD dan sebagainya. Cuma sekarang ajuannya dari teman-teman panitia desa mencari yang biayanya lebih murah. Karena persoalannya apa? Sama saja Pak, ujung-ujungnya deket ada jual beli gitu. Nah, memang kita tidak bisa buat apa-apa Pak ya. Saya kira kalau untuk Pak Camat itu fungsi struktural dengan Bupati, ya tak? Nah, artinya hanya melaksanakan sesuai dengan juknis, kan gitu ya. Nah, yang perlu dikritik sebenarnya apa? Aturannya, undang-undangnya, kan gitu ya. Dimana yang terkait dengan pengisian perangkat desa ada nilai ujian, gitu, ada nilai dari kepala desa. Inilah celah yang harus sebenarnya dirubah. Dan kami mengimbau kepada Bupati Jombang yang akan datang dan juga kepada Bapak DPR supaya bisa memahami terkait dengan situasi di masyarakat yang mana sekarang sudah ada Bapak PJ Bupati. Iya, pada Bapak PJ Bupati Jombang kalau memang bisa membaiki, mari kita perbaiki. Karena apa? Yang namanya demokrasi tidak bisa dicederai. Demokrasi harus tetap dipatuhi sehingga apa? Hak setiap warga negara untuk bisa punya kesempatan menjadi perangkat desa dan bukan mereka yang punya uang kemudian kepala desa memanfaatkan situasi itu dengan menjual beli perangkat desa. Dan kami akan bergerak ketika kami tahu dan ada penyimpangan itu, kami akan melangkah secara hukum dan kami kawal sampai proses hukum. Dari Green Pro Jamin bertekad untuk itu. Nah, itu juga bagus juga. Jadi ada apa ya, penyeimbang. Ya, betul. Tapi sebenarnya dari Perbu kan mengacu pada Permendagri juga. Tatkala Perbu seperti itu, Permendagrinya kita juga tidak bisa berubah. Betul, ya. Harus mengacu pada Permendagri. Memang semuanya harus berkaitan. Iya, makanya kalau penjenengan, itu ada di aturan yang kurang pas menurut jenengan. Makanya jenengan kalau program ini kan sudah nasional, ya. Bisa juga disuarakan di tingkat pusat. Kami memang selalu menyuarakan ke pusat juga. Ini nanti besok live langsung bisa diajual aja. Ya, betul. Karena kami untuk
DPP kami juga dekat dengan Presiden. Kami juga laporan juga untuk beberapa bulan sekali, Pak. Yeah. Kebetulan waktu zaman Pak Jokowi, mudah-mudahan untuk berikutnya juga demikian. Yeah. Sehingga apa? Sehingga pemerintah juga tahu situasi dan kondisi masyarakat secara luas di Indonesia ini. Yang jelas, tatkala saya juga butuh masukan, ya, Ya. butuh apa ya? Tatkala panjenengan memberi masukan, Pak Camat, ini daerah ini kayaknya kok dibuat semacam ini kok. Nah, hal-hal baru yang penyegaran sehingga masyarakat nanti tentunya peningkatan kesejahteraan itu bisa bergerak. Ya. Oke, Pak. Bagus sekali. Ya. Ya. Oke, Pak. Oke, terima kasih. Atas waktunya. Mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini bisa bermanfaat untuk masyarakat luas, dan mudah-mudahan Pak Camat dalam memimpin wilayah Kecamatan Pelosok, Kabupaten Jombang bisa berjalan dengan baik. Program-programnya juga bisa berjalan baik dan bisa dirasakan oleh masyarakat untuk kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara luas. Harus didongakno, Mas. Nggih. Angsal ridho barokah saking Gusti Allah. Ya, mudah-mudahan seperti itu. Karena ridho dari Allah sebenarnya itu sangat kita butuhkan. Semuanya akan berharap. Karena umur nggak tentu. Ya, betul. Oke, terima kasih kepada pemirsa Pro Jamin. Mudah-mudahan pertemuan hari ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.